Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sutantri dengan NIM B10612111012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis 10 saham luar negeri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke perusahaan yang pertama, yakni Amazon, dengan kode saham AMZN. Amazon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berbasis online terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Perusahaan Amazon adalah multi-tradisional teknologi perusahaan Amerika yang berfokus pada e-niaga, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Perusahaan ini sebelumnya bernama Cadabra Inc. pada tahun 1994 sampai 1995. Pendiri perusahaan Amazon yaitu Jeff Bezos pada tanggal 5 Juli 1994 di Bellevue, Washington, Amerika Serikat. Saham Amazon mencatatkan diri di papan Nasdaq pada 16 Mei 1997 dengan harga 1,73 US dollar. Harga saham Amazon yaitu 103,63 US dollar. Ini mengalami kenaikan terus-menerus. Bisa kita lihat di sini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan yang sangat pesat yaitu pada tahun 2021. Baiklah, yang selanjutnya yaitu Berkshire Hathaway dengan kode saham BRKA dan BRKB. Adalah perusahaan investasi terbesar di dunia dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 700,57 US dollar atau lebih dari 10.000 triliun. Berkshire Hathaway ini bergerak di bisnis asuransi termasuk properti dan asuransi jiwa, reasuransi, dan asuransi khusus yang tidak standar. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1839 dengan kantor pusat di Omaha, Nebraska. Pada tanggal 23 Oktober 2006, untuk pertama kalinya saham seri A Berkshire Hathaway dijual di atas 100 US dollar per lembar. Harga sahamnya ini mengalami kenaikan terus-menerus dari tahun ke tahunnya. Walaupun di tahun 2020 dia pernah mengalami penurunan, tapi dia pada tahun 2021 mengalami kenaikan dan puncak tertingginya yaitu pada tahun 2022. Yang ketiga yaitu Pinterest dengan kode saham PINS. Pinterest adalah situs jaringan sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan mengelola koleksi gambar dan video yang menarik seputar hobi, minat, ataupun acara. Pengguna dapat mencari gambar pinboard, mengpin kembali gambar tersebut dengan board mereka atau menyukai foto lainnya. Pendirinya yaitu Ben Silverman, Evan Sharp, dan Paul Sikara. Didirikan pada Oktober 2008, San Francisco, California, Amerika Serikat. IPO Pinterest menawarkan saham perdana yaitu 19 US dollar per saham dan meraup dana IPO sebesar 1,4 miliar. Reuters melaporkan dengan harga ini valuasi Pinterest mencapai 12,7 miliar US dollar. Pada Juni 2019, harga saham saat ini yaitu 22,6 US dollar. Bisa dilihat pada di gambar ini ada grafik harga saham Pinterest yaitu 21,28 US dollar. Dia mengalami penurunan. Yang keempat yaitu Walt Disney dengan kode saham DIS. Disney merupakan salah satu perusahaan hiburan terkemuka di dunia. Perusahaan yang dikenal pula sebagai The Walt Disney Company tak dapat dilepaskan dari peran sang pendirinya yakni Walt Disney dalam memulai karirnya. Karir Walt pertama kali dimulai sejak 16 Oktober 1923. Saat itu dia menandatangani kontrak dengan Winkler untuk memproduksi pertamanya yakni Alice Comedies. Sejak inilah kemudian perjalanan panjang Disney yang pada awalnya dikenal sebagai The Disney Brothers Studio dan harga saham pertamanya yakni 13,88 US dollar. Pada saat ini harga sahamnya yaitu 101,41 US dollar.
Nah, di sini nih selalu mengalami kenaikan sahamnya dari tahun ke tahun. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia selalu mengalami kenaikan. Yang kelima yaitu SOPV dengan kode saham SHOP. Adalah perusahaan perdagangan elektronik Kanada yang berkantor pusat di Ottawa, Ontario. Perusahaan ini mengembangkan perangkat lunak untuk daring dan sistem kasir riset. Awalnya, SOPV bergantung pada perangkat lunak yang ditulis untuk pendirinya untuk toko papan seluncur salju mereka. Penawaran umum perdana SOPV terjadi pada 20 Mei 2015. Saham ini mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York dan Toronto pada 21 Mei 2015. IPO ditutup pada tanggal 27 Mei 2015. Harga IPO-nya sebesar 17 US dollar per saham pada 21 Mei 2015. SOPV didirikan oleh Tobias Lütke, Daniel Wayne, dan Scott Linke. Didirikan pada tahun 2004. Pemegang sahamnya yaitu Bailey Gorf dan CEO 6,05%, Capital Research dan manajer CEO, investor global yaitu 5,23%, Morgan Stanley manajer investasi INC yaitu 4,62%. Yang selanjutnya yaitu Tesla dengan kode saham TSLA. Tesla didirikan oleh Martin Herbert, Mark Tarpenning, JP Starbullet dan Len Werik, serta berbasis di Palo Alto, California. Didirikan pada 1 Juli 2003. Perusahaan ini memiliki spesialis di mobil listrik, komponen mesin, dan juga memproduksi perangkat pengisi ulang baterai. Tesla go public pada 26 Juni 2010 dengan harga saham 17 US dollar per saham. Elon Musk adalah pemegang saham individu terbesar Tesla, memiliki 412,6 juta saham, mewakili 13,04% saham. Ini menghargai saham Musk di perusahaan sebesar 84,89 miliar. Eksekutif Tesla lainnya memegang kurang dari 1%. Nah, ini harga saham Tesla pada hari ini yaitu 164,64 US dollar. Saham Tesla setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dari tahun per tahunnya. Nah, bisa kita lihat di sini dia selalu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Yang ketujuh yaitu Apple dengan kode saham AAPL. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer pada Januari 1977, bergerak di bidang elektronik. Perusahaan ini awalnya berdiri pada bulan Januari 1977 dengan menggunakan nama Apple Computer. Nama perusahaan dari Apple Computer Inc. ke Apple Inc. sebagai cerminan beralihnya fokus perusahaan dan pembuatan komputer ke barang elektronik konsumen. Menurut Investopedia, per Februari 2021, pemegang saham institusional terbesar Apple adalah Vanguard Group yang memiliki lebih dari 1,3 miliar saham. 7,83% saham beredar saat ini. Penawaran umum perdana atau IPO Apple Inc. dilakukan pada 12 Desember 1980 dengan harga 22 US dollar per saham. Harga saham Apple pada saat ini yaitu 169,87. Yang ke-8 yaitu Alphabet dengan kode saham GOOGL. Alphabet ini merupakan perusahaan holding dan konglomerat bentukan Google. Alphabet mencakup berbagai sektor seperti teknologi, sosial, dan modal investasi. Perusahaan ini berkantor pusat di California. Alphabet didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Didirikan pada 2 Oktober 2015.
IPO Alphabet resmi menjadi perusahaan publik pada 19 Agustus 2004 dengan harga penawaran saham perdana yakni $85 per unit saham dan mampu menjual 22,5 juta unit saham milik perusahaan. Harga saham Alphabet pada hari ini yaitu $105,90, selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. McDonald's Corporation atau McD. McDonald's adalah jaringan restoran cepat saji Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1940 oleh dua bersaudara yaitu Maurice dan Richard McDonald di San Bernardino, California. Untuk pertama kalinya perusahaan fast food atau siap saji di San Bernardino, California menggunakan sistem waralaba. Penawaran umum perdana McDonald terjadi pada tanggal 21 April 1965 dan saham ditawarkan seharga $22,50 per saham. Pemegang sahamnya yaitu Vanguard Group Inc. yaitu 6,57%, State Street Corp 3,65% dan Wellington yaitu 2,97%. Harga saham McDonald's pada hari ini yaitu $295,12. Yang terakhir yaitu Walmart Inc. dengan kode saham WMT. Walmart didirikan oleh Sam Walton pada 2 Juli 1962. Walmart mencatatkan sahamnya di Bursa Saham New York pada tahun 1972. Walmart berkantor pusat di Bethlehem, Arkansas, Amerika Serikat. Walmart Inc. dipasarkan dengan nama Walmart adalah perusahaan Amerika Serikat yang mengelola jaringan terserba. Walmart beroperasi di Argentina, Brazil, Kanada, Meksiko, Puerto Rico, dan RRC. IPO Walmart mengadakan penawaran harga awalnya pada 1 Oktober 1970 dengan harga saham $16,50 dan perdagangan secara bebas. Saham meningkat 4 kali lipat dalam 1 tahun dan kemudian terdaftar di Bursa Efek New York pada 25 Agustus 1972. Pemegang saham terbesar kedua di Walmart adalah Vanguard Group dan pemegang sekitar 5% dari total saham Walmart. Harga saham Walmart pada hari ini yaitu $150,66. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.